A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala fi kitabil karim. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Al-ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat-nikmat lain yang tidak bisa kita katakan satu persatu. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, menjadikan kita hamba yang pandai bersyukur atas segala nikmat dan kuasa yang sudah Ia berikan pada sore hari ini. Selawat beriring salam semoga kita panjatkan kepada junjungan kita baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, kepada seluruh keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya, semoga setia dan istiqomah dan semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwafillah rahimakumullah, mengudara 105.8 FM dan juga M2 TV media dakwah Anda di sore hari ini menemani ruang dengar ikhwah fillah dari pukul 4 hingga pukul 5 sore nanti. Dikala ikhwah fillah mungkin saat ini sedang berada di jalan, sedang ingin pulang ke rumah, ataupun mungkin memang saat ini sudah berada di rumah, ya, kami ucapkan selamat mendengarkan dan insya Allah kami akan menemani ruang dengar antum semua hingga 1 jam ke depan dengan sajian rohani penyejuk hati, insya Allah akan menambah khazanah keilmuan ikhwah fillah terkait Islam dan juga bagaimana cara mencintai Allah dan juga Rasulnya. Ikhwafillah rahimakumullah, tepat di edisi hari ini, hari Selasa, bersama Akhi Tama di sini, insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita terkait nilai, hukum dan juga makna di balik Quran surah Al-Fatihah. Tentu bernarasumber tidak sendirian pada kesempatan kali ini, ada Ustaz Sima Hanif LC bersama kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustaz hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya. Nah, insyaallah kita akan membahas seperti tema yang sudah kita sampaikan tadi terkait makna, hukum dan juga nilai yang ada di Quran surah Al-Fatihah. Dan tentu kami mengajak ikhwafillah dimanapun Anda berada untuk bisa beratensi, menanyakan ataupun juga memberikan salam sapanya bisa di telepon 561 812 803 atau menjadi WA 811 570 5758. Dan kita akan jeda sejenak dan kita akan dengarkan beberapa pesan-pesan berikut setelah ini, dan tetap bersama kami di media dakwah Anda. Ya, alhamdulillahirabbil jazakumullah khairan katsir ikhwafillah, kembali lagi di 105.8 FM dan juga M2 TV media dakwah Anda. Bersama Akhi Tama sini dan juga Ustaz Sima Hanif di program Ustaz On Air menemani orang dengan ikhwafillah di sore hari ini, dan kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita minggu-minggu lalu, ya, masih terkait nilai, hukum dan makna yang ada di Quran surah Al-Fatihah. Nah, minggu-minggu kemarin sudah kita bahas terkait hukum dan juga kapan makmum tuh harus membaca dari Quran surah Al-Fatihah, gitu, ya kan. Nah, insyaallah kita akan melanjutkan kembali. Kali ini kita akan membahas terkait ayat per ayatnya, gitu, ya kan, hukumnya dan juga mungkin makna-makna tersirat yang ada di dalamnya. Nah, dan kita tidak akan memperlama saja karena memang ini cukup untuk mempersingkat waktu juga mengefektifkan pembahasan nanti pada Ustaz di segmentasi ini. Dan mungkin untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Ustaz. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ikhwan fillah, kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa dan para pendengar setia M2 TV dan Radio Mujahidin FM dimanapun Anda berada, semoga kita semua selalu di dalam rahmat dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada sore yang berbahagia ini, insyaallah kita akan melanjutkan lagi kajian tafsir kita
di dalam surat Al-Fatihah. Pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas dan kita singgung bagaimana hukum membaca surat Al-Fatihah di dalam salat. Karena sebagaimana kita ketahui, surat Al-Fatihah ini sering kita baca di dalam salat. Ada perbedaan dan pendapat para ulama terkait bagaimana hukum membaca surat Al-Fatihah, apakah wajib atau tidak. Telah kita singgung dan telah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Dan kapan sih makmum itu baca surat Al-Fatihah? Dan apakah misalnya kita mendapati mendapati imam sudah ruku, apakah kita wajib membaca surat Al-Fatihah atau tidak? Itu sudah kita bahas. Insyaallah pada sore yang berbahagia ini kita akan mungkin langsung saja masuk pembahasan di surat Al-Fatihahnya. Insyaallah per ayat kita akan bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin saya akan membahas dulu dari ta'awudz dulu. Karena memang kata ta'awudz ini atau memohon perlindungan kan. Ta'awudz ini diambil dari kata ta'awwaza yata'awwadzu ta'awudzan. Masdar dari kata ta'awwaza, artinya memohon perlindungan tentunya dari syaitan, dari godaan-godaan seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim." Ini ayat ke-56. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang langsung berfirman dalam Quran surat An-Nahl ayat ke-56. Wa idza qara'tal Qur'an, dan apabila engkau hendak membaca Al-Qur'an, fasta'iz billah, mohonlah perlindungan kepada Allah minasyaitonir rajim, dari syaitan yang terkutuk. Seperti itu. Lalu apakah ta'awudz ini hanya pada ketika kita hendak membaca Al-Qur'an saja, atau boleh kita ta'awudz ketika ingin memulai setiap perbuatan yang baik? Maka keduanya boleh saja. Boleh. Baca Al-Qur'an maka diperbolehkan untuk berlindung dari syaitan, godaan syaitan, dan setiap melakukan perbuatan yang baik. Karena tentunya ketika kita ingin melakukan perbuatan baik, pasti yang namanya setan itu, iblis dan keturunannya setan itu tidak akan pernah senang. Betul, selalu menggoda. Pasti selalu menggoda. Bagaimana dia ini bisa gagal, dan ketika dia beramal nanti digoda. Betul. Sebelum beramal, sedang beramal, dan dan setelah beramal pun tetap digoda. Tiga tahap itu pasti akan selalu digoda. Seperti itu. Ketika dalam salat aja kan, mau salat, sebelum mau salat ini pasti digoda sifat malasnya, betul, atau apa kan. Masuk lagi nanti pas salatnya digoda lagi, lupa rakaatnya, ini muncul dalam ini, oh kamu nih hebat nih, udah bisa. Setelah salat dan merasa waduh ini dibisikkan supaya oh kamu hebat nih, merasa ujub gitu. Seperti itu. Pasti maka dianjurkan kita, disunahkan untuk selalu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan yang terkutuk. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kan dalam surat An-Nahl tadi, apakah ini maknanya apakah wajib? Fasta'iz, maka memohonlah perlindungan kepada Allah. Apakah ini maknanya wajib atau tidak? Terkadang ada dalam Al-Qur'an tuh katanya perintah. Sebagaimana kita tahu, kalau kata perintah berarti maknahu lil wujub, untuk suatu keharusan. Aqimis shalah, dirikanlah salat, berarti memang seharusnya. Tapi kalau kita mengkaji namanya ilmu fikih, tidak semua kata perintah dalam Al-Qur'an maknanya wajib. Ada yang sunnah. Maka para ulama usul fikih, fasta'iz ini sunnah. Sama ketika ada orang berhutang kan suruh catat faktubuh. Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Kata perintah untuk mencatat hutang itu sunnah, bukan kewajiban. Seperti itu. Jadi bisa kita lihat tidak semua kata perintah dalam Al-Qur'an itu bermakna wajib, keharusan. Bisa jadi sunnah. Seperti ini, fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Kemudian sighah
atau kalimat dari kata ta'awudz itu sendiri. Ada banyak ya. Mungkin yang kita hafal, yang sering ucapkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini saya ada 5 kata. Yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonir. Pertama, ar-rajim hilang. Yang kedua, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dua. Yang tiga, a'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Tiga. Yang keempat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innahu huwas samiul alim. Yang kelima, a'udzubillahil qadir minasyaitonil ghadir. Ini yang kelima mungkin jarang kita dengar. Iya, a'udzubillahil qadir minasyaitonil qadir. Ala kulli hal, kalau kita mau membaca 5 lafaz tersebut ya bebas saja. Pilihan. Ataupun kalau nggak bisa pakai bahasa Arab. Dalam hati, ya Allah, aku berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Sudah, tidak apa-apa. Boleh saja seperti itu. Intinya ta'awudz ini hukumnya ya sunnah seperti itu. Dan para ulama lebih menguatkan memang harus dibaca, karena untuk sebagian memang kita nih memang butuh pada Allah agar selalu dijauhkan, dilindungi dari syaitan. Pasti itu, karena yang nama syaitan itu udah janji mereka agar selalu menggelincirkan dan menggoda anak cucu Bani Adam. Maka selalu harus kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan yang terkutuk. Itu dari kata al-isti'adzah. At-ta'awudz maksudnya. Isti'adzah artinya memohon pertolongan. Ta'awwadza sama juga, memohon perlindungan. Kemudian kita masuk ke bismillah. Kalau ta'awudz ini bukan termasuk dari surat Al-Fatihah maupun surat yang lainnya juga. Ini hanya kesunahan ya. Anjurkan. Kemudian kita masuk ayat pertama. Ini kata bismillah. Bismillah atau basmalah sebetulnya ini ya dari masdar qiyasi sebutnya. Macam tahlil ya, tahlil itu kan katanya dari halala yuhallilu tahlilan. Tahlil tapi dari halala. Kalau bismillah itu dari ini basmalatan. Dari kata basmala yubasmilu basmalatan, basmalah. Kata masdarnya. Artinya apa? Basmalah ini memulai atau memohon keberkahan seperti itu. Bismillah. Saya ingin masih bisa ya? Silakan Ustaz. Untuk membahas apakah bismillah ini termasuk dari Al-Qur'an atau tidak. Seperti itu ya. Nah, ini ada juga perbedaan pendapat para ulama. Bismillah ini termasuk dari Al-Qur'an atau tidak dalam surat Al-Fatihah. Dan apakah dia termasuk juga di dalam surat-surat yang lain selain dari Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah. Baik, saya akan bahas. Untuk lafaz basmalah, bismillah itu, ini ada 2 pendapat ulama. Pendapat yang pertama, bahwasanya bismillah ini termasuk dari surat Al-Fatihah. Siapa yang mengatakan tersebut? Yaitu Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Syafi'i, Imam Hambali lah. Mengatakan bismillah itu ya dari surat Al-Fatihah. Kalau kita nggak baca bismillah dalam surat Al-Fatihah dan ketika sholat, ya nggak sah sholatnya. Karena ya kurang ayatnya. Bismillah termasuk dari surat Al-Fatihah. Dan didukung juga oleh ulama fikih terkemuka. Ada Imam Abdullah Ibn Mubarak mengatakan sama juga, bahwasanya basmalah ini bismillah dari surat Al-Fatihah dan bahkan dari semua ayat Al-Qur'an. Kecuali surat apa itu yang At-Taubah. Itu tidak termasuk. Dan banyak juga para muqri, para ahli qiraat ini menganggap basmalah itu bismillah termasuk dari semua surat. Apalagi surat Al-Fatihah kan seperti itu. Dan ada lagi mengatakan bismillah ini hanya di Al-Fatihah aja gitu. Yang lain tidak. Pokoknya berbeda pendapat lah.
Tapi yang pasti bismillah itu termasuk dari surat Al-Fatihah. Al-Fatihah Bagiannya. seperti itu. Kemudian pendapat yang kedua yang didukung oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, ini mengungkapkan bahwasanya basmalah ini bukan termasuk dari surat Al-Fatihah dan juga bukan dari surat-surat yang lainnya. Dan juga didukung oleh para mukri ahli ilmu qiraat yang dari Madinah dan Basrah mengatakan bukan dari surat Al-Fatihah. Bukan bagiannya ya. Bismillah. Dan bukan juga dari surat yang lain seperti itu. Baik. Jadi ada dua pendapat itu. Seperti itu. Yang mengatakan tadi yang basmalah termasuk dari surat Al-Fatihah, ini menukil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza qara'tum alhamdulillah faqra'u bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya idza qara'tum, apabila kamu membaca alhamdulillah, surat Al-Fatihah maksudnya kan, maka faqra'u bismillahirrahmanirrahim, maka bacalah bismillahirrahmanirrahim, innaha ummul Qur'an wa ummul kitab wa bismillahirrahmanirrahim ihdaha. Karena sesungguhnya lafaz bismillahirrahmanirrahim itu adalah salah satu dari surat Al-Fatihah. Ini hadis riwayat Daruqutni, Imam Al-Baihaqi. Dan ini hadisnya sahih menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani yang sekarang kuburannya ada di Mesir sana. Penyarah kitab Sahih Bukhari. Ada namanya Fathul Bari. Oh, Fathul Bari. Tahu, pernah dengar ya? Pernah. Fathul Bari, syarah Sahih Imam Bukhari. Seperti ini. Dan ada juga pendapat yang ketiga. Ini Imam Zuhairi, Imam Dawud mengungkapkan bahwasanya bismillah ini adalah ayatnya tersendiri, bukan dari surat Al-Fatihah. Baik. Bukan dari surat-surat yang lain juga, tersendiri. Tapi ini agak lemah ya. Tapi yang lebih kuatnya, yang rojihnya, bismillah itu termasuk dari surat Al-Fatihah. Oke ya, selesai pembahasannya. Intinya mazhab Imam Syafi'i, Imam Hambali, bismillah termasuk dari surat Al-Fatihah. Kalau kita baca itu sah. Kalau kita nggak baca bismillah, maka tidak sah. Baik. Intinya seperti itu. Kita harus yakini bismillah itu termasuk dari surat Al-Fatihah. Pastinya seperti itu. Baik. Adapun tata cara membacanya, apakah dibaca dengan jahar atau dengan sir? Baik. Dikeraskan atau dipelankan. Segmentasi berikutnya. Baik. Nah, kira-kira seperti dulu untuk segmentasi pertama ini, ikhwafillah dan juga para pemirsa yang ada di rumah ataupun dimanapun Anda berada. Nah, kira-kira bagaimana untuk segmentasi kedua? Apakah terkait bismillah ini akan dibacakan dengan jahar ataupun sir? Nah, kalau ikhwafillah ingin penasaran dan juga ingin tahu lebih banyak, tetap stay tune dan juga tetap di media dakwah Anda. Kami akan segera kembali. Baik, 105.8 FM dan juga M2 TV, media dakwah Anda ikhwafillah kembali mengudara dan bersiar di jam 16:36. Sudah 30 menit kebersamaan kita di kesempatan ini di program Ustaz On Air, masih bersama Akhir Tamas ini dan juga Ustaz Imam Hanif LC, dan juga masih dengan pembahasan kita yaitu hikmah, makna, nilai dan juga hukum dari Quran surah Al-Fatihah. Nah, tadi sudah kita dengarkan terkait hukum dari Quran ta'awuz dan juga basmalah itu mulainya dari mana gitu ya kan, dari secara etimologis, dari masdarnya macam mana. Nah, di kesempatan kali ini, segmentasi kali ini kita akan ngomong terkait basmalah ini harus dilafazkan secara sihir atau jahar, secara pelan ataupun secara nyaring gitu. Nah, ini mungkin ikhwafillah pernah mendengarkan ataupun pernah bertanya-tanya kepada diri sendiri gitu kan, yang betulnya yang mana. Nah, insyaallah kita akan bahas seperti itu di kesempatan ini. Nah, kira-kira ini gimana nih Ustadz terkait hal ini? Baik. Untuk kita sepakat ya, bismillah ini Imam Syafi'i, Imam Hambali termasuk dalam surat Al-Fatihah. Di bagiannya. Jadi dan ulama sepakat intinya
Al-Fatihah itu ada 7 intinya. Iya. Sepakatnya itu pasti ada 7 ayat. 7 ayat. Menjadi permasalahannya 7 ayat ini dari mana? Kalaulah bismillahnya itu tidak dihitung, berarti otomatis dari alhamdu. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Oke, wakafnya di situ. Nah, baru yang ketujuh ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Tapi kalau yang bismillahnya dari apa? Ayat pertama dari bismillah, berarti ayat pertama otomatis dari bismillah. Berarti yang 'alaihim itu ghairil maghdub itu satu ayat kan? Satu ayat ya. Seperti itu. Intinya sepakat 7 ayat. Baik. Dan ini suratnya Makkiyah. Ulama sepakat Makkiyah, bukan surat Madaniyah. Oke. Ada pendapat lagi Makkiyah sebagian, Madaniyah sebagian. Tapi yang lebih kuat memang Makkiyah seluruhnya ya. Seluruhnya seperti itu. Adapun untuk tata cara bagaimana membaca basmalah ini dijaharkan atau disirkan. Dan ini cukup ini juga ya. Sering kita lihat di lapangan, bil khusus di Indonesia ini kan. Ada sebagian masjid yang membaca bismillahnya dijaharkan, ada yang disirkan. Lalu bagaimana menurut pendapat para ulama terkait masalah ini? Soalnya sekarang ini udah kalau udah nggak pakai bismillah nyebutnya udah mohon maaf. Apa itu? Kadang udah ada kelompok-kelompok lain gitu. Udah ada oknum-oknumnya lagi gitu ya. Oh, enggak pakai bismillah nih. Ini nih. Ini baik, saya akan bahas. Intinya membaca bismillah baik itu dijaharkan atau disirkan seperti itu. Kita kan selaku mazhab Imam Syafi'i yang meyakini bismillah itu termasuk dari bagian Fatihah. Intinya kita meyakini berarti insyaallah sah lah kan. Walaupun yang kelihatannya dia tidak membaca bismillah, kan kalau membaca bismillah dijaharkan nampak berarti ini membaca. Membaca. Yang menjadi permasalahannya itu kalau pelan. Kalau pelan ini dia baca bismillah atau enggak? Apa langsung tiba-tiba alhamdulillah. Ini enggak sah. Imam Syafi'i kan gitu, mayoritas kita nih Indonesia mazhab Imam Syafi'i. Lah kita berhusnuzon. Mungkin dia meyakini dan bismillah itu pasti dari surat Al-Fatihah. Cuma cara bacanya saja disirkan seperti itu. Ada memang pendapat para ulama lagi. Imam Syafi'i wajib disunnahkan dan bahkan seharusnya untuk mengeraskan bacaan bismillah di salat jahar. Ya tentunya masa yang salat sir zuhur asar dijaharkan tidak mungkin. Disunnahkan bahkan seharusnya. Baik. Untuk mengeraskan bacaan basmalah di salat maghrib, isya, subuh dan salat Jumat juga ataupun salat-salat yang ada jahar gitu seperti itu. Sedangkan menurut mazhab Hambali dan Hanafi berpendapat bahwa basmalah ini disunnahkan pelan meskipun di dalam salat jahar tadi. Dua kubu ini ya memang ada dalilnya, ada perbedaan, tentunya ada dalilnya, ada hujahnya yang menguatkan. Ada dari ini ada hadisnya cukup ini, ada banyak. Mungkin saya tidak akan sebutkan. Intinya dua-dua ini sama-sama kuat. Ada dalilnya. Baik yang dibaca sir ataupun jahar. Intinya yang baca sir itu harus meyakini bismillah itu termasuk dari surat Al-Fatihah. Kan kita Imam Syafi'i. Seperti itu. Tapi menurut hemat saya gitu, hemat anak pribadi Al-Faqir, kalaulah kita membaca bismillah itu dijaharkan, sebetulnya ya ini malah tidak ada fitnah gitu. Baik. Dan menurut saya itu lebih bijak. Kalau kita membaca bismillah dengan jahar, kita sholat dimanapun yang misalnya ada makmumnya rata-rata mazhab Imam tadi Hanafi dan Imam Maliki, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Maliki. Bismillah kan tidak ini. Kita baca bismillah, ya mereka pun aman-aman aja. Menurut saya lebih cerdas, lebih bijak kalau kita membaca basmalah itu dijaharkan. Sebab apa? Karena makmum kita kan
makmum kita ini kan banyak kan, mungkin kebanyakan orang awam ya, tidak tahu masalah apa perbedaan khilafiyah seperti itu. Ini Bismillah termasuk dari Al-Fatihah atau tidak? Dan kita selaku ini imam harus bijak dong gitu kan. Kalau kita baca basmalah itu nggak ada masalah gitu. Coba kalau kita tidak membaca basmalah dengan jahar, maka khawatir akan menjadi fitnah. Omongan atau fitnah, anggapan yang enggak gitu kan. Memang lebih amannya ya kita baca basmalah dijaharkan, lebih bagus. Dan ini menurut saya lebih, walaupun ya bebas tadi, saya tidak menyalahkan ini masalah kelebihan, menyalahkan, tapi lebih bagusnya kita membaca, dan ini lebih bijak menurut saya. Toh kita membaca basmalah dengan jahar atau tidak, ya sah kita membaca dengan jahar, sah. Seperti itu ya. Salat jahar apapun kita baca basmalah dengan itu ya sah-sah aja. Di mazhab manapun ya sah-sah saja. Sah-sah saja. Tapi kalau kita membaca basmalahnya disirkan, akan terjadi misalnya fitnah atau apa gitu kan. Intriknya. Seperti itu. Jadi menurut hemat saya bagusnya gitu, disunahkan kita dijaharkan. Lagian kita kan meyakini Imam Syafi'i, Bismillah termasuk dari surat Al-Fatihah. Ya lebih bagus kita baca semuanya dijaharkan. Jaharkan seperti itu, supaya nggak menjadi timbul pertanyaan gitu. Bagus seperti itu. Jadi ya itu hanya Bismillah dijaharkan dan seterusnya dijaharkan. Kan nggak mungkin Bismillahnya disirkan tiba-tiba Alhamdulillah. Nanti kan pasti ini jangan-jangan mazhab Imam Malik. Abu Hanifah, Imam Malik yang Bismillahnya dipelankan. Bukan, tidak masuk Bismillah tadi. Oh ya baik. Tadi itu lebih bagusnya kita dibaca seperti itu. Itu terkait pendapat apakah dibaca sir ataupun jahar. Adapun hikmah dari Bismillah ini, hikmah dulu. Hikmah, di antara hikmah kita membaca Bismillahirrahmanirrahim dan makna yang terkandung di dalamnya, bahwasanya di dalam kata Bismillahirrahmanirrahim, bahwasanya itu kata Bismillah itu diawali dengan kata huruf ba, bi. Di dalam bahasa Arab ini artinya untuk pertolongan atau dengan kekuasaan. Maka ketika kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita selaku membaca menyadari bahwa pekerjaan yang kita lakukan itu terlaksana atas kekuasaan Allah dan pertolongan Allah, dan itu salah satu hikmah. Baik. Mengapa kita dianjurkan, disunahkan untuk mengawali setiap kegiatan kita dengan Bismillah. Dengan kata Bismillah, itu menyadarkan bahwa diri kita ini tidak bisa melakukan apapun kecuali dengan bantuan pertolongan Allah, izin Allah, kuasa Allah Subhanahu wa taala. Agar pekerjaan kita itu dapat terselesaikan dengan baik dan sempurna. Itu salah satu hikmah. Kemudian yang kedua, kenapa rahasia kita selalu mengucapkan bismillah dalam setiap keadaan? Ini memang erat kaitannya dengan prinsip tauhid la ilaha illallah. Maksudnya apa? Ketika kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, itu artinya kita menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebab utama dalam semua tindakan kita. Baik. Itu artinya kita menjadikan Allah itu satu-satunya tujuan kita, ridha kita. Karena kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu. Dan yang ketiga, salah satu hikmahnya bismillah itu mengandung keberkahan di dalamnya. Makanya menurut Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, bismillah itu kita mengucapkan bismillah dalam setiap keadaan, apapun itu. Coba makan bismillah, minum bismillah. Setiap melakukan apapun, aktivitas yang baik ya, aktivitas baik disunnahkan untuk baca bismillah. Karena niat tabarruk, mengambil berkah gitu. Dalam hadis Nabi, kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Dalam artian setiap segala sesuatu yang penting yang tidak diawali, tidak dimulai dengan kata bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar, dan terputus. Maksudnya
terputus dari keberkahan. Qalilul barakah, sedikit keberkahannya. Makanya kita disunnahkan sekali untuk mengucapkan bismillah dalam setiap keadaan. Maka mengucapkan bismillahnya ada beberapa keadaan. Ada wajib tadi. Wajib tadi berarti surat Al-Fatihah. Itu wajib itu. Yang kedua sunnah. Sunnah ini yang dalam setiap keadaan yang baik, apapun itu. Bahkan mohon maaf, ketika kita berjima sama istri pun, itu pun disunahkan untuk bismillah. Bahkan dalam hadis diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, amma law anna ahaduhum yaqul hina ya'ti ahlahu bismillah Allahumma jannibni asy-syaitan wa jannibi asy-syaitana ma razaqtana thumma qaddara bainahuma fi dzalik aw qudiya walad lam yadurruhu syaitanun abadan. Yang artinya, barang siapa yang kalau di antara kalian ketika ingin hendak mendatangi istri kalian, kemudian dia mengucapkan bismillah Allahumma jannibni syaitan, kemudian dia membaca doa, ya Allah, Allahumma jannibni syaitan, ya Allah jauhkanlah kami dari setan, wa jannibi syaitana ma razaqtana, dan jauhkanlah setan mengganggu apa yang engkau rezekikan kepada kami. Nah, ketika dapat anak dari itu, insyaallah anaknya ini akan aman lah itu. Syaitan tidak akan membahayakan anak tersebut. Itu artinya apa? Bahwasanya kita disunahkan untuk mengawali segala sesuatu yang baik dengan bismillah. Kemudian ada makruh. Makruh mengucapkan bismillah ketika memulai perbuatan yang makruh, seperti apa? Merokok. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Itu tidak makruh ya intinya ya. Ataupun makan bawang. Bawang bismillah itu kan bau ya, itu masuk yang berbau-bau itu makruhnya. Ini ada haram. Haram ketika kita tentunya melakukan aktivitas yang perbuatan maksiat. Tercela. Mau mencuri kok bismillah itu. Aneh. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah aku curi ini harta sebulan. Atau mau mencontek bismillahirrahmanirrahim, itu salah. Ini haram. Tentunya ada wajib, ada sunnah. Sunnah ini yang ditekankan karena hadis Nabi SAW tadi. Kemudian ada makruh dan haram. Ini seperti itu. Itu salah satu hikmahnya. Pertama tadi karena kita menyadarkan dalam diri kita bahwasanya kekuasaan, pertolongan Allah itu selalu datang dari Allah. Kita tidak bisa melakukan segala amal ibadah pun melainkan dari taufik, pertolongan, kekuasaan Allah atas kemampuan kita untuk bisa melakukan amal perbuatan tersebut. Yang kedua, rahasianya, hikmahnya itu kita erat kaitannya dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Maksudnya apa? Menjadikan Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebab utama kita dalam semua tindakan. Yang ketiga, kita mengucapkan bismillah ini mengandung keberkahan. Ingin mengharapkan berkah dari suatu amal perbuatan kita. Intinya seperti itu. Ada tiga mengapa hikmah kita anjurkan untuk selalu mengucapkan bismillah, mengawali segala sesuatu dengan bismillah. Baik. Bismillah. Makan, berkhutbah, ambil wudu, semuanya aktivitas kebaikan kita disunahkan untuk mengucapkan bismillah, mendapatkan keberkahan, kebaikan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Baik. Nah, ikhwafillah, kira-kira sedemikian untuk hukum dan juga terkait hikmah dari bismillah gitu kan. Semoga kita bisa amalkan mulai hari ini, kita lakukan dan kita amalkan terkait bismillah ini, kita baca di setiap amal baik kita gitu kan, mau pulang, mau naik kendaraan, jangan lupa baca bismillah. Untuk apa? Mendapatkan perlindungan dan juga berkah dari hal yang baik itu sendiri. Nah, irafillah, kita akan jeda sejenak dan kita akan segera kembali. Tetap bersama kami di media dakwah Anda. Baik, 5 menit sebelum penutup kita ikhwafillah di program Ustaz on Air. Tetapi sebelum itu kita akan membahas sedikit lagi materi kita pada kesempatan kali ini. Dan juga
untuk mengefisienkan waktu kepada Ustaz, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum penutup, saya ingin menyinggung terkait tata cara membaca ta'awudz, basmalah dan ke surat berikutnya. Ini hubungannya dengan qiraat sih sebetulnya. Bagaimana sih tata cara membacanya? Apakah disambung semua atau diputus-putus? Ini ada 4 cara baca. Ketika kita membaca dari ta'awudz dulu ya, ta'awudz, basmalah dan surat yang seterusnya. Ini yang pertama qat'ul jami', memutus semua bacaan. Berarti ta'awudznya dipisah, bismillahnya terpisah, kemudian surat yang lainnya terpisah. Satu contoh, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Putus. Bismillahirrahmanirrahim. Putus. Qul huwallahu ahad. Yang kedua, ada qat'ul awal wa wasl tsani. Diputus yang pertama, diwaqaf yang pertama dan disambung yang bismillahnya dengan surat yang berikutnya. Berarti a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waqaf. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Kedua, yang ketiga waslul awal wa qat'us tsani, itu kita mewasalkan lafaz isti'adzah dengan basmalah. Kemudian mulai lagi dari surat yang misal yang misal surat Al-Ikhlas tadi. Ini a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Yang ketiga, yang keempat waslul jami', kita mewasalkan, menyambung semuanya dari ta'awudz, basmalah dan surat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Gampangnya tadi itu putus semua, sambung semua. Yang ketiga, putus yang pertama, sambung yang kedua. Yang tiga sambung yang pertama kedua dan mulai yang ketiga. Seperti itu. Itu ada 4. Dan sepakat ini banyak diamalkan oleh para ulama ahli qiraah. Ini sengaja saya tambahkan supaya menjadi wawasan buat kita ketika kita ingin hendak membaca Al-Qur'an itu kan, baik sendiri ataupun mau bersama-sama. Karena masih bingung ini apakah disambung atau diputus. Seperti itu. Ini ada tadi 4 keadaan. Waqafkan semua, menyambungkan semua, waqaf pada isti'adzah dan mulai bismillah dengan surat mewasalkan, dan ini mewasalkan surat at-ta'awudz dengan basmalah dan mulai lagi surat yang lain. Seperti itu. Ini menurut saya ada 4 tata cara baca. Dan hadirin dan hadirat rahmati Allah Subhanahu wa taala dan para pemirsa dimanapun Anda berada. Ini pada sore yang berbahagia ini telah kita sama-sama membahas dari lafaz at-ta'awudz ya, isti'adzah dan basmalah. Itu artinya apa? Banyak sekali pesan yang Allah Subhanahu wa taala ingin kita ambil supaya kita mengambil pelajaran dari lafaz at-ta'awudz dan basmalah. Itu artinya apa? Ada pesan-pesan yang tersirat di dalam 2 ayat tersebut. Dari isti'adzah kita pesan yang selalu Allah ingin kabarkan kepada kita bahwasanya kita harus selalu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitas apapun itu. Karena kita akan ada selalu musuh kita, selalu menggoda kita dari 4 arah, kanan, kiri, depan, belakang. Maka selaku kita insan yang dhaif, insan yang lemah, tidak akan pernah lepas dari bantuan Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu berdoa agar dijauhkan dari bisikan-bisikan setan, godaan-godaan setan. Mudah-mudahan kita dan anak cucu keturunan kita diselamatkan semua. Amin, ya. Dari godaan-godaan setan, dari bisikan-bisikan. Kemudian yang kedua, dari bismillahirrahmanirrahim, basmalah itu sendiri ada pesan yang Allah ingin sampaikan kepada kita bahwasanya segala sesuatu itu harus dimulai dengan bismillah, dengan mengharapkan berkah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita selaku insan yang lemah juga, yang dhaif, tidak akan bisa melakukan aktivitas apapun itu kecuali dengan sebab pertolongan, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala.
Itulah mengapa Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita ketika kita ingin memulai perbuatan yang baik, maka hendaklah memulai dengan kata Bismillahirrahmanirrahim. Dan itu hadis Nabi juga jelas, bahwasanya setiap perbuatan baik yang penting tidak diawali dengan kata Bismillahirrahmanirrahim, pasti dia akan terputus dan hilang keberkahannya. Sedikit keberkahannya seperti itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita taufik, hidayah dan inayahnya. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur yang panjang, sehat walafiat, hingga bisa melakukan segala aktivitas ibadah. Kemudian Allah selalu memberikan kita keberkahan di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ini dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khairan kasih Ustaz untuk penyampaiannya pada kesempatan kali ini. Ikhwafillah, cukup sekian untuk penyampaian kita pada program Ustaz on Air pada sore hari ini. Akhir Taman dan juga Ustaz undur diri untuk segmentasi kali ini, dan juga insyaallah kita akan bertemu di lain waktu dan kesempatan yang lainnya insyaallah. Dan stay tune terus di media dakwah Anda. Kita akhiri dengan melafazkan hamdalillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.